Shalom teman-teman, saya Agustinus. Selama masa aksi puasa pembangunan atau APP tahun 2024, kita akan merenungkan bersama tema memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Solidaritas adalah sikap berbagi, turut berperan serta. Subsidiaritas adalah sikap bantuan dan kepercayaan. Sehingga penggabungan solidaritas dan subsidiaritas adalah cara bertindak untuk menciptakan kesejahteraan bersama, berdasarkan pada nilai penghormatan martabat manusia yang luhur. Pada pertemuan keempat, kita membahas topik mengubah diri, mengubah bangsa, dengan subtopik solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami dan telah menebus kami dengan darah putra-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Engkau selalu memperhatikan kebutuhan kami dan senantiasa memelihara kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Bantulah kami agar kami mau dan mampu bekerja sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan rahmat-Mu, sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang utuh, tak bercacat, sampai pada kedatangan Yesus Kristus penyelamat kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar Ia menyertai kami dari awal hingga akhir pertemuan keempat ini, agar segala sesuatu yang kami baca, dengar, dan bagikan ini dapat kami pahami dan membuat kami membangun komitmen serta aksi nyata yang berguna untuk keselamatan kami. Doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Teman-teman, pertemuan ini, dalam pertemuan keempat kita belajar dari proses pertobatan yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia berubah atau diubahkan 180 derajat dari seorang yang membunuh umat-umat gitu ya, menjadi pewarta dan pengajar iman akan Yesus Kristus, khususnya kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dengan memadukan solidaritas dan subsidiaritas, ajaran sosial gereja mengajarkan perlunya membangun masyarakat yang adil, di mana tanggung jawab sosial harus tampak pada semua tingkat kehidupan, sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila kelima ini kita diajak menciptakan pemerataan dan keadilan sosial di semua lapisan masyarakat, serta mendorong pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kita bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan kebinekaan yang merupakan salah satu ciri khas Indonesia. Kebinekaan atau keberagaman Indonesia seperti keragaman budaya, agama, bahasa, sosial ekonomi, pendidikan multikultural, partisipasi politik merupakan bagian integral dari identitas nasional dan dianggap sebagai kekayaan yang harus dijaga dan diperkuat untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, dan harmonis. Arah pertobatan kita, seperti nanti teladan dari Rasul Paulus, mengajak kita semua untuk bangkit dan bertransformasi dengan menyadari bahwa kita juga dipanggil untuk bersama memperjuangkan kesejahteraan bersama, keadilan, dan perdamaian. Masuk ke dalam sosial kemasyarakatan, implementasi program solidaritas dan subsidiaritas ini membutuhkan kerjasama dari pemerintah, swasta, dan juga kita, masyarakat sipil. Mari kita membaca ayat dari kitab suci untuk pertemuan keempat ini, diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai ayat 19a. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya,
"Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun terbangun-bangun karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia akan melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini ia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Teman-teman, kisah pertobatan Saulus dan ketaatan Ananias ini menjadi sumber inspirasi hidup sosial kita untuk berfokus pada solidaritas dan subsidiaritas di dalam masyarakat. Mau dengan rendah hati melebur dan lebih mau melayani masyarakat atau di lingkungan sosial, baik di sekitar rumah maupun dalam lingkup pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Ini tidak mudah karena sepengetahuan Ananias, Saulus adalah seorang penganiaya yang beringas, seorang pembunuh yang kejam. Namun Yesus tetap meminta Ananias, dan Ananias pun pergi dan menumpahkan tangan atas Saulus agar Saulus dapat melihat kembali. Ananias bukan orang besar, bukan orang hebat, bukan orang terkenal. Tapi tindakan ketaatannya, hal ini menggambarkan ketaatan yang besar dan kesediaan terlibat dalam misi Allah. Keterlibatan dalam misi Allah seharusnya lahir dari keyakinan akan suara Allah yang memanggil. Terlibat dalam misi Allah bukan berarti melakukan tindakan besar atau kecil, melainkan ketaatan kepada Allah. Teman-teman, tindakan yang dapat kita lakukan secara pribadi ataupun bersama dalam bentuk nyata dalam peran kita solidaritas dan subsidiaritas kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya seperti yang ada dalam program PSEKAJ yang ada di setiap paroki kita. Misalnya program pendidikan dan pelatihan, di mana kita bisa menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan untuk memberdayakan masyarakat, pertanian, ekonomi, keterampilan, kepemimpinan. Juga program pemberdayaan perempuan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan membantu mereka untuk bisa menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Juga program kesehatan masyarakat seperti penyuluhan kesehatan, pelayanan dasar kesehatan, atau dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Dan juga terakhir, pemberdayaan komunitas. Di sini melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan sosial ekonomi. Semoga renungan APP keempat ini mengingatkan kita bahwa kita pun punya peran dan bisa ikut serta dalam solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur atas 4 kali pertemuan dalam masa APP tahun 2024 ini. Terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan menerangi kami dari awal hingga akhir kegiatan ini. Bantulah kami agar semua yang telah kami dengar dan bicarakan pada pertemuan ini membuahkan komitmen dan aksi nyata, sehingga kami dapat memelihara kesehatan mental dan rohani kami, agar kami mampu menerapkan solidaritas dan subsidiaritas dalam hidup kami, baik terhadap warga sekitar, agar dapat mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan mental spiritual, serta kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tanah air kami tercinta. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu pada video kenal kita pada minggu depan.